Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, setiap seorang mukmin, artinya orang yang beriman di dalam Islam dan orang Islam yang beriman, pasti menginginkan supaya setiap sholatnya bisa khusyuk. Mengapa? Sebab Allah sendiri sudah ngendika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang mukmin itu apabila di dalam sholatnya bisa mencapai khusyuk. Pertanyaannya, tetapi apakah selama ini kalau kita sholat bisa khusyuk? Masya Allah, betul, sama dengan saya. Bahkan seorang Imam Ghazali mengatakan, sekelas Imam Ghazali mengatakan, kalau bisa khusyuk ketika takbiratul ihram saja, ketika takbir yang pertama saja, itu sudah bagus. Tetapi kan kita kan pengen bisa setiap sholat kita bisa khusyuk. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah supaya kita bisa sholat khusyuk? Alhamdulillah, beberapa waktu yang silam saya pernah ngaji kepada seorang guru. Saya mengambil formula di dalam kitabus sholah untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Satu, bersih suci pakaian, tempat, dan badan kita. Yang kedua, supaya sholat kita khusyuk, usahakan kita tanamkan sifat ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu seolah-olah ketika kita sholat itu memang kita harus merasa diperhatikan oleh Allah. Yang ketiga, tumakninah. Jangan tergesa-gesa. Kalau kita tumakninahnya belum bisa seperti Kanjeng Nabi, paling tidak setiap bacaan dengan gerakan sholat sinkron. Kalau gerakannya sujud, juga bacaannya sujud. Gampangnya saja, kalau kita memahami arti tumakninah, kan yang selama ini kita tahu, berhenti sejenak di antara perpindahan dua gerakan sholat. Contoh, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Jangan langsung sujud, tapi berhenti sejenak, baru sujud. Yang keempat, supaya kita bisa sholatnya khusyuk, kita harus tahu dong arti setiap bacaan doa di dalam sholat. Supaya apa? Supaya bisa terhayati. Mengapa kita sulit untuk khusyuk? Karena apa yang kita baca, kita tidak tahu artinya. Mana mungkin bisa satunya kata dengan batin kita. Tapi barangkali ada yang bergumam, wah itu sulit. Ya Allah, untuk sekarang tidak ada sulit. Sekarang ini sudah mudah kalau kita untuk ngaji. Kita pengen tahu bacaan Al-Quran surat apa, artinya apa, sudah ada. Apalagi jamaah sekalian yang sudah punya Android. Yang kelima, supaya sholat kita khusyuk apa? Berjamaah di masjid. Mengapa? Iya, karena kalau kita berjamaah di masjid, ketidaksempurnaan baik bacaan maupun gerakan di dalam sholat akan disempurnakan oleh imam. Apalagi kalau kita berjamaah di masjid, wah Masya Allah, masjid ini rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Maka karena masjid ini rumahnya Allah, sampai Kanjeng Nabi dahulu ketika akan mengatur strategi perang saja di masjid.
Apalagi di masa pandemi ini, masjid ini jelas tempat suci, bersih, steril dari semua wabah. Yang terakhir yang bisa saya ketahui agar kita sholatnya khusyuk apa? Supaya sholat kita khusyuk yang keenam, kita merasa ketika kita sedang sholat, sebelum sholat, seolah-olah kita itu merasa sholat yang terakhir. Apa contohnya? Contohnya sebentar lagi kita akan sholat duhur. Ketika kita mau dan sedang sholat, kita punya perasaan, wah, ini jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Karena belum tentu nanti saya bisa menjumpai sholat asar. Maka usahakan setiap sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan tepat awal waktu. Karena apa? Karena kita tidak tahu waktu berikutnya. Intinya apa? Kita ikuti pesan dari trio Bimbo. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Apalagi urusan sholat. Kalau kita suka menunda-nunda waktu sholat, ini biasanya imbasnya apa? Imbasnya kalau kita berdoa juga oleh Allah akan ditunda. Sementara kalau kita itu berdoa, inginnya kan cepat-cepat terijabah. Ya kan? Nah, kalau kita doa kita pengen terijabah, kalau kita menginginkan hak kita, maka mestinya apa? Kewajiban dulu yang harus kita tunaikan. Sebagaimana isyarat di dalam inti Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang arti letternya adalah hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya Engkau aku mohon pertolongan. Ini merupakan apa? Hak dan kewajiban. Kalau kewajiban kita tunaikan dulu, insya Allah maka hak kita akan kita dapatkan. Kalau kita hanya ingin apa? Ingin mengejar hak kita, lah sudah kita dapatkan, sementara kewajiban saja tidak kita tunaikan. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau engkau ditanyakan tentang aku, sampaikan bahwa aku ini dekat. Ujibud da'watad da'iza da'i falyastajibu li. Dan aku akan mengabulkan setiap hambaku yang memohon kepadaku. Tetapi apa syaratnya? Penuhi dulu kewajibanmu kepadaku. Apa kewajiban kita bersama? Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Maka agar doa kita, sholat kita, semua ibadah kita diterima oleh Allah, maka penuhi dulu kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Kesimpulan dari semua kajian tadi, bahwa agar kita mencapai sholat yang khusyuk, jangan lupa, 1, usahakan bersih, suci tempat, badan dan pakaian. 2, tanamkan sifat ihsan. Yang ketiga, tumakninah. Yang keempat, kita usahakan harus tahu arti setiap makna doa di dalam sholat. Yang kelima, supaya sholat kita bisa khusyuk, berjamaahlah di masjid tepat awal waktu. Yang terakhir, supaya sholat kita bisa khusyuk, merasa sholat kita, contoh sholat nanti kita zuhur, merasa yang terakhir. Semoga kajian ini memberi makna dan arti, sehingga selepas kita ngaji, Allah memberikan hidayah kepada kita, dimudahkan untuk mengamalkannya. Usikum wa nafsih bitaqwallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.